Halo sahabat Semanggi, kembali lagi bersama kita dari PT Solusi Kartu Indonesia Divisi FAT akan membahas tentang buku. Nah, sebelum membahas tentang buku, saya akan memperkenalkan diri dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Adriansa. Saya Friska Yuanita. Saya Siti Andriani. Saya Sofia Turbajansa. Nah, pada hari ini kita akan membahas buku tentang How to be a Great Manager, di mana ini dari Human Plus, salah satu the best seller ya dari bukunya. Di mana kita sekarang sudah mencapai bab 2 yang membahas tentang tema bagaimana sih menjadi manajer yang hebat, ya kan teman-teman ya. Menjadi seorang manajer ini adalah salah satu impian dari berbagai macam orang ya. Yang pertama, dari segi manajer kita udah tahu pasti, ya kan? Dari gaji sudah ada, ya kan? Penggayaannya luar biasa, ya kan, seperti itu. Namun dari segi itu semua, tanggung jawab kita pasti akan juga banyak. Nah, dari buku Human Plus ini akan mengajarkan kita bagaimana sih menjadi seorang manajer yang sangat luar biasa. Oke, kita mulai ada pembahasan ya. Oke, bagaimana menjadi seorang manajer yang hebat. Jadi teman-teman harus perlu diperhatikan ya. Nah, menjadi seorang manajer yang hebat itu terutama kita harus melihat konsekuensi dari karakteristik kita sendiri ya. Dari lingkungan juga dan dari cara kerja kita juga. Karena kenapa seorang manajer dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana gaya kepemimpinan ya. Jadi harus tahu. Nah, dari buku ini ada menjelaskan bahwa dari manajer, pengertian dari manajemen dari Ricky W. Griffin itu mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses untuk menyediakan sarana dan sumber daya serta mempergunakannya sedemikian rupa sehingga berhasil mencapai sasaran dan tujuan dengan efektif atau tepat dan efisien dan hemat. Nah, dari pengertian ini sangat jelas sekali bahwa seorang manajer meskipun dia memiliki gaji yang sangat besar, teman-teman, dia juga harus bisa menyediakan atau sebuah sarana terhadap karyawannya. Ya, sumber daya manusianya juga harus great, ya kan, harus kuat juga. Terus efek dan outputnya juga harus bagus. Tapi dijelaskan bahwa dalam pengertian menurut Griffin ini harus efektif dan efisien, tepat, ya kan. Nah, menurut teman-teman nih ya, dari buku Human Plus ini, bagaimana cara untuk menjadi seorang manajer yang benar atau tepat atau bisa dan sukses itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman, mungkin dari Mbak Friska, seperti apa? Kalau dari saya mungkin agar bisa menjadi manajer yang baik itu bisa melakukan tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Mungkin dari Mbak Septi. Mungkin untuk saya sendiri menambahkan aja dari Mbak Krista. Selain kita melakukan perencanaan, organisasian, dan kita juga perlu mengatur dan mengendalikan. Jadi lebih karena seorang manajer dalam pekerjaan itu kan yang dikerjakan berulang-ulang. Jadi bagaimana kita bisa mengatur dalam sumber dayanya, terus juga kerjaannya dalam organisasinya supaya lebih efektif dan efisien. Jadi efektif tujuannya bisa dicapai sesuai dengan rencana, terus juga efisien dapat melaksanakan tugas yang benar sesuai jadwal yang ditetapkan dalam organisasi. Menurut Mbak Sugi sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ini ya, berkaca dari teorinya Adam Smith itu bisa dengan cara itu membagi pekerjaan sesuai jamnya masing-masing. Yang nantinya itu akan meningkatkan keterampilan bagi pegawainya pribadi, juga itu bisa menghemat waktu. Jadi pembagian job desk-nya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah ya, memang menurut di dalam buku Human Plus ini, menurut Adam Smith juga menyimpulkan bahwa pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas dengan pertama dia meningkatkan keterampilan dan kecepatan setiap pekerjaan. Yang kedua dia menghemat waktu ya, benar Mbak Sofi, bahwa yang terbuang-buang dalam pengertian tugasnya menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Nah dari hal ini bahwa seorang manajer itu harus bisa menguasai bidangnya atau divisinya. Ya, jadi teman-teman harus bisa memahami bagaimana sih menjadi seorang manajer. Yang pertama dari keterampilan, menjadi pekerjaan yang rumit menjadi sangat simpel ya kan, dan dia bisa memberikan pekerjaan efisien dan efektif dan segala macam. Nah ini masih tabunya atau lembaran di awal ya teman-teman ya, sahabat Semanggi. Oke, yang berikutnya adalah Human Plus menjelaskan dalam buku ini terkait manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini bagaimana sih menurut teman-teman? Karena di dalam manajemen ilmiah menurut Human Plus ini ada pendapat dan historis dan pakar dulu ya, namanya itu Frederick Winslow Taylor, dan itu terjadi pada abad 1911. Nah kalau bisa teman-teman tuh menggambarkan dari kisah dari Mr. Frederick itu bagaimana dari Human Plus terkait manajemen ilmiah. Mungkin sedikit sih dari saya. Kalau untuk manajemen ilmiah itu adalah cara untuk menentukan cara terbaik
dalam berdasarkan suatu pekerjaan. Nah itu dari prinsipnya kita bisa menghilangkan sistem coba-coba, lebih menerapkan ke ilmu pengetahuan dan unsur-unsur kegiatan. Jadi lebih menerapkan ke secara pekerjaannya. Dan yang kedua itu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Jadi mungkin perlu adanya evaluasi dulu sebelum dilakukannya penentuan dalam pemilihan pekerjaan sesuai dengan jobnya dari setiap organisasi. Nah, untuk yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Jadi dari situ nanti bisa ditemukan adanya KPI ya Pak ya? Iya, oke, performa indikator. Kalau saya pribadi ya Pak ya, ini menurut keluarga Gilbert ini menjelaskan dia itu mampu menemukan yang namanya mikronometer. Jadi dia itu mengibaratkan dalam penyusunan sebuah bangunan itu dia mampu dari yang awalnya menjadi 18 gerakan dalam penyusunan tertata itu menjadi 5 gerakan. Itu dalam eksteriornya aja, ruangannya eksterior. Yang secara interior, jadi dia itu mampu menemukan bagaimana cara penyusunan tertata dari 18 gerakan ke 2 gerakan. Jadi itu hebat. Jadi pekerjaan sangat struktur banget ya, sudah terencana juga. Nah, inilah salah satu sifat dari seorang manajer, dia harus bisa mengatur ya kan. Mungkin dari Mbak Fris kan ada lagi masalah manajemen ilmiah dari seorang Tyler di Human Plus. Kalau dari saya itu mungkin lebih ke bekerja sama lah secara sungguh-sungguh dan cara dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerja dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang telah dikembangkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Friska dan teman-teman. Nah, jadi di dalam buku manajemen ilmiah ini, Human Plus itu menuliskan berdasarkan pengalaman dari Frederick Winslow Tyler. Jadi Tyler ini berpendapat bahwa teknik paling hebat dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Tyler ini dari pedoman, dia memiliki beberapa pedoman dari pengalamannya itu dibagi jadi 4 menjelaskan bahwa yang pertama, benar tadi seperti kata Mbak Friska bahwa harus ada kerjasama yang bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah mengembangkan ilmu setiap unsur pada pekerjaan seseorang, atau kemudian mengajari pilih orang-orang yang berkembang dan segala macam. Terus bekerja tanggung jawab yang seimbang antara manajemen dan prakerja, sehingga seorang manajer harus berperilaku bahwa siapa sih karyawan kita yang memiliki perkembangan yang lebih. Karena kalau memiliki perkembangan dalam suatu pekerjaan, maka dia calon manajer berikutnya. Nah, jadi dari buku Human Plus ini teman-teman bisa disimpulkan bahwa bagaimana sih cara untuk menjadi seorang manajer baik. Pertama tadi sudah dijelaskan masalah efisien dan efektif, pekerjaannya bisa membimbing ya kan, melihat pedoman-pedoman dari pengalaman Tyler juga ya kan. Dalam buku Human Plus ini sedikit banyaknya dijelaskan, seperti masih banyak lagi ya teman-teman, salah sama lagi. Jadi untuk hari ini hanya sampai di situ saja teman-teman, masalah menjadi seorang manajer yang baik dan juga manajemen ilmiah secara ilmiah juga dibahas dalam buku Human Plus ini dan sangat sering.